Sebelum kita mulai, perlu ditekankan bahwa video ini tidak mendukung penggunaan apapun bentuk dadah. Semua jenis zat, termasuk yang legal, seperti alkohol dan nikotin, punya potensi nyata untuk membahayakan kesehatan, hubungan, dan masa depan kita. Tapi, pernah nggak sih kamu bertanya, kenapa ada zat tertentu yang dilarang keras, padahal sudah ada bukti ilmiah bahwa zat-zat ini bisa membantu merawat kanker, depresi, PTSD, hingga krisis eksistensial di akhir hayat. Sementara, di sisi lain, nikotin dan alkohol yang sudah jelas membunuh jutaan orang tiap tahun masih dianggap wajar, legal, bahkan dijual bebas di mana-mana. Menurut kajian, Profesor David Nutt dari Inggris yang menganalisis dampak pelbagai zat berdasarkan 16 kriteria bahaya, alkohol dinilai sebagai zat paling berbahaya secara keseluruhan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Dan nikotin, meskipun sering dianggap ringan, juga termasuk zat yang sangat adiktif dan merosakkan organ tubuh secara perlahan, terutama paru-paru dan jantung. Kedua-duanya telah menyebabkan jutaan kematian setiap tahun. Tapi, anehnya, kedua zat ini justru legal, bahkan dijual bebas, diiklankan, dan menjadi bagian dari budaya harian. Sementara itu, beberapa jenis dadah yang dilarang justru menempati posisi terendah dalam hal risiko kecanduan dan kerusakan fisik. Ironis, bukan? Yang lebih mengejutkan, semakin banyak kajian perubatan modern kini menunjukkan bahwa beberapa zat yang dilarang itu, seperti LSD dan shrooms, justru punya potensi besar dalam rawatan kesehatan mental dan fisikal. 1. Psilocybin, zat aktif dalam jamur tertentu, telah terbukti membantu pasien yang mengalami depresi berat, terutama mereka yang tidak merespon pada obat biasa. Kajian dari Johns Hopkins dan Imperial College London menunjukkan bahwa psilocybin dapat mengganggu pola pikir negatif, meningkatkan rasa terkoneksi, dan menciptakan kesadaran baru. Dalam kajian NYU tahun 2016, 80% pasien kanker terminal yang mengikuti terapi dengan psilocybin mengalami penurunan signifikan dalam kecemasan dan kemurungan setelah hanya 1 kali sesi. 2. LSD juga mulai dikaji kembali. Di bawah pengawasan klinikal, LSD mampu membantu pasien menghadapi ketakutan terhadap kematian, menyediakan ruang refleksi mendalam, dan memberikan rasa damai pada mereka yang berada di akhir hayat. Berbeza dengan obat penenang, zat-zat ini tidak sekadar menenangkan, tapi membantu pasien menyembuhkan dari dalam. 3. Cannabis pun terbukti secara saintifik berguna untuk meredakan sakit kronik, mengurangi mual akibat kemoterapi, meningkatkan selera makan pasien kanker, dan menenangkan kejang otot kronik seperti pada multiple sclerosis. Kajian dari National Academies tahun 2017 menyebut bahwa manfaatnya bersifat konklusif, namun karena stigma dan dasar undang-undang era lama, kajian-kajian ini sering terhambat atau bahkan dilarang sama sekali. Larangan terhadap banyak jenis dadah ini tidak bermula dari ilmu sains, tapi dari politik dan kekuasaan. Di era 60-an, muncul satu gelombang besar anak muda, dikenal sebagai hippie movement. Mereka menolak perang, terutama Perang Vietnam, dan mulai mengeksplorasi kedamaian, musik, spiritualitas, dan cara berpikir baru. Namun, semua ini dianggap sebagai ancaman serius bagi pemerintah Amerika pada waktu itu. Karena anak-anak muda ini mulai mempertanyakan otoritas, menolak sistem kekerasan, dan menolak berperang hanya karena disuruh. Untuk menghentikan gelombang perlawanan damai ini, Presiden Richard Nixon meluncurkan satu kebijakan besar, War on Drugs, pada tahun 1701. Tapi, mari kita jujur, ini bukan perang terhadap zat. Ini adalah perang terhadap gerakan, terhadap cara berpikir, terhadap kebebasan. Nixon menyebut dadah sebagai musuh publik nomor 1. Namun, penasihatnya sendiri, John Ehrlichman, mengaku bertahun-tahun kemudian, "Kami tahu bahwa kami tidak bisa menjadi hippies atau kulit hitam ilegal. Tapi, dengan membuat publik percaya bahwa marijuana dan heroin identik dengan mereka, kami bisa mengkriminalkan mereka,
menyerbu rumah mereka dan membungkam pemimpin mereka. Dengan kata lain, Dadah dijadikan alat politik, bukan karena ia membahayakan tubuh, tapi karena ia membebaskan cara berpikir. Yang lebih menyedihkan, pada saat yang sama, para ilmuwan sudah mulai menemukan manfaat dari psikedelik untuk rawatan depresi, trauma, dan bahkan kecanduan alkohol. Kajian-kajian dari Stanislav Grof, Humphrey Osmond, dan dokter-dokter lain telah menunjukkan potensi besar LSD dan psilocybin dalam terapi psikologi yang mendalam. Namun, semua kajian itu dihentikan secara paksa. Dana penelitian dipotong, para peneliti diintimidasi, dan hasil ilmiah dikubur oleh propaganda. Sains dibungkam karena yang dibutuhkan saat itu bukan kebenaran, tapi musuh. Dan musuh itu dipilih dari anak muda yang hanya ingin dunia lebih damai. Dan yang jadi korban bukan mereka yang kuat, tapi yang tak punya kuasa. Di Amerika, orang kulit hitam 4 kali lebih mungkin ditangkap karena dadah, meskipun tingkat penggunaannya sama dengan kulit putih. Di banyak negara lain pun, kelas bawah dan minoritas yang paling sering dikorbankan. Sementara mereka yang punya uang dan koneksi seringkali terlepas begitu saja. Ironinya, zat seperti alkohol dan nikotin yang terbukti membunuh jutaan orang tiap tahun tetap legal, diiklankan, dan bahkan dianggap budaya. Kenapa? Karena ia menguntungkan, cukai mengalir, korporat berkembang, dan sistem tetap berjalan di atas luka yang tak terlihat. Lebih ironis lagi, sekarang negara-negara maju seperti Kanada, Belanda, dan sebagian Amerika sudah mulai melegalkan dan meraup untung dari industri ini. Sementara negara dunia ketiga masih ditekan untuk menghukum, menindas, dan memerangi atas nama perang yang sudah usang. Akhirnya, ini bukan cuma soal zat, tapi soal kuasa, narasi, dan siapa yang menulis sejarah. Dan kita sebagai generasi baru punya pilihan untuk bertanya ulang, apakah yang dilarang memang jahat? Apakah yang legal memang benar? Yang terlarang belum tentu jahat, yang legal belum tentu benar, dan berpikir bebas bukan dosa. Kadang itulah satu-satunya jalan untuk sembuh.